Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan teman-teman, nama saya Novita Alpionita dari Cikarang. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang materi dasar kepala unit. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan mengapa motivator juga perlu memahami materi dasar kepala unit. Menurut saya ya, supaya si motivator itu mengetahui apa saja tanggung jawab kepala unit dan juga bisa memahami ya tanggung jawab kepala unit itu bagaimana. Karena kita juga sebagai motivator bisa memberikan saran kepada kepala unit atau bisa berpendapat kepada kepala unit gitu. Jadi di sini saling membantu lah istilahnya ya. Nah teman-teman, pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari kepala unit BIMBA AIWO? Nah jadi kepala unit BIMBA AIWO adalah seseorang yang paling bertanggung jawab atas penerapan paradigma BIMBA lewat metodenya, yaitu Fun Learning, Small Step System, dan Individual System di BIMBA AIWO. Nah, dari pengertian tersebut, kita mengetahui bahwa kepala unit itu mempunyai peran penting dalam proses BIMBA dengan penerapan paradigma BIMBA dan metodenya di BIMBA. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja sih tanggung jawab kepala unit BIMBA AIWO? Langsung saja ya. Yang pertama itu mengevaluasi dan memastikan bahwa setiap motivator disiplin dalam menerapkan metode BIMBA. Terus yang kedua, mengkoordinir motivator agar semangat belajar. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Mengapa kepala unit perlu memastikan motivator disiplin dalam menerapkan metode di BIMBA? Yaitu supaya kepala unit itu mengetahui bahwa motivator itu sudah menjalankan tanggung jawabnya apa belum dan sudah menerapkan metode BIMBA-nya apa belum. Karena kan setiap motivator itu mempunyai tanggung jawab yaitu wajib secara sadar menciptakan suasana dan proses bermain sambil belajar dalam rangka membimbing karakter minat baca dan minat belajar dengan sepenuhnya, menyenangkan bagi anak atau membimbakan. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana sih cara kepala unit memastikan bahwa motivator itu sudah disiplin dalam menerapkan metode BIMBA atau belum? Kita bisa menggunakan dua cara nih. Yang pertama, mengevaluasi afeksi atau sikap dan ekspresi anak dalam proses bermain sambil belajar. Nah, yang kedua, mengevaluasi motivator atau pembimbing. Apakah si motivator itu sudah menikmati selama menjalankan tanggung jawab yang utama, yaitu senantiasa berupaya belajar dan berbuat, memberikan bimbingan minat baca dan minat belajar kepada anak atau disebut juga dengan membimbakan. Untuk pertanyaan yang keenam, apa dampaknya jika kepala unit tidak menjalankan tanggung jawabnya? Itu akan sangat berdampak besar ya teman-teman, apalagi kan kepala. Kepala itu artinya kan sebagai pemimpin, sebagai leader. Nah, apabila si leader atau si pemimpin itu tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan dengan benar, maka staf ke bawahnya juga akan sangat berpengaruh. Apalagi kan kepala unit itu sangat berperan penting dalam metode BIMBA seperti Fun Learning, Small Step System, Individual System, itu kan sangat berpengaruh besar kepada seluruhnya, kepada paradigma BIMBA, metode BIMBA, ke orang tua juga akan sangat berpengaruh besar ya. Itu sih menurut saya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa kepala unit wajib mengkoordinir motivator agar semangat belajar? Oh, itu tentu sangat penting ya. Karena supaya motivator itu lebih semangat
dan memperbaiki diri atau belajar, dan juga untuk meningkatkan kecerdasan emosional atau IQ dalam membimbangkan dengan jujur, disiplin, penuh tanggung jawab, kerjasama, dan peduli, sehingga lebih bahagia dan meningkat kemampuan atau keterampilannya dalam menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.